Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan uji kompetensi guru yang terakhir, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, indikator dari membuat video pembelajaran ini ada 4. Yang pertama ini ada membuat materi lewat PowerPoint, kemudian ada menjelaskan isi materi PowerPoint, kemudian yang ketiga mengubah PowerPoint menjadi video, dan yang keempat mengupload video ke YouTube. Langsung saja saya akan memberikan tutorial yang indikator yang pertama yaitu membuat PowerPoint. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke PowerPoint. Di sini saya sudah menyediakan beberapa PowerPoint yang memang belum saya edit. Langsung saja di sini untuk background sendiri sebenarnya di PowerPoint sudah menyediakan ya, misalnya di sini. Nah, misalnya ini nih. PowerPoint sudah menyediakan ya banyak sekali item-itemnya untuk kita pakai seperti itu. Tapi di sini saya akan menambahkan background atau animasi-animasi ya agar lebih menarik lagi. Oke, yang pertama di sini saya akan masukkan background GIF ya, karena memang saya sudah sebelum ini sudah mendownload terlebih dahulu. Banyak ya, bisa di-fill banyak, yang penting ada tulisannya GIF. Kita kasih kata kunci GIF background gitu. Ini sudah keluar semua, kita tinggal pilih mana. Oke, di sini kita sudah, berhubung ukurannya tidak sesuai, jadi kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan, sudah sesuai, kemudian kita bisa tambahkan ini ya, logo SMP IT Al-Uswah. Nah, berhubung warnanya gelap sehingga logonya tidak terlihat, ya logonya tidak terlihat di sini. Saya kasih bingkai ya, biar terlihat logonya. Oke, untuk logonya sudah kita kasih, kemudian kita akan memberikan materi yang hari ini akan kita sampaikan. Karena backgroundnya terlalu gelap, sehingga kita di sini akan memberikan latar ya untuk tulisan kita. Kita klik kanan, edit text, kita kasih judulnya yaitu harga pasar. Bisa kemudian kita ganti hurufnya sesuai yang kita inginkan. Kita bisa jadikan dia transparan ya agar mudah dilihat. Kemudian ini akan kita memperbesar lagi. Oke, harga pasar, kemudian kita bisa tambahkan ini lagi ya, latar lagi. Kita edit teks SMP IT Al-Uswah Surabaya. Oke, sudah. Jadi kita sudah tambahkan SMP IT Al-Uswah Surabaya. Kemudian kita juga akan menambahkan
kelas dan mapelnya. Kelas dan mapel. Oke. Kelas 7, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, kita rapikan. Oke, sudah ya, sudah kita tambahkan. Lanjut ke selanjutnya di sini saya akan memberikan background di sini ya. Saya akan menambahkan video. Coba ya, videonya sudah saya download. Pun di sini banyak sekali di ya, bisa dicari. Oke, videonya sudah saya, tapi di dalam video ini ada tulisannya like, subscribe gitu. Kita hilangkan dulu dengan cara klik kanan, kemudian kita trim. Oke, kita trim sampai tulisannya like, subscribe itu hilang. Kemudian kita perkecil saja karena ini bakal memutar berkali-kali, jadi kita bisa memperpendek saja biar tidak terlalu panjang-panjang nanti durasinya. Oke, lah ini sudah ya. Ketika kita putar langsung deh. Oke. Karena di sini yang menarik, yang bergeraknya jam sama kalendernya saja, biar lebih menarik, kita bisa menambahkan logo yang bergerak. Di sini saya tadi sudah download. Oke, saya masukkan. Kita sesuaikan ukurannya dengan logo yang sudah ada, logonya yang sudah ada. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa copy tulisan yang sudah kita buat ke sini. Nah, sudah, kemudian kita ubah tulisannya menjadi putih. Di sini juga kita ubah dari hitam menjadi kuning. Tujuan pembelajaran sudah, yang ini kita delete saja, kita hapus. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan ini juga video. Insert. Tapi sebelum itu saya akan memberikan prolog dulu sebelum menyampaikan pembelajaran. Jadi saya di sini akan menambahkan gift dulu terkait pasar zaman dulu, di mana sistemnya ini bukan pembayaran menggunakan uang, tapi cara barter, yaitu tukar menukar antara barang dengan barang. Oke, sudah. Ini kita tarik ke atas. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita buat slide baru. Kita di sini akan menambahkan video. Oke, kita tambahkan video yang ini. Kemudian sama seperti yang tadi ya, kita sesuaikan. Videonya kita sesuaikan. Oke, karena ini yang bergerak hanya awannya saja, kita tambahi biar menarik jam yang bergerak. Tapi sebelum itu kita potong dulu biar durasinya tidak terlalu lama.
Untuk video di sini biar bisa otomatis kita playback, kemudian di sini kita otomatis jadi ini. Jadi videonya langsung nampak gitu, nggak perlu kita klik dulu. Begitu juga yang ini ya, saya hampir lupa tadi, playback otomatis ya. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan jam yang bergerak. Kita tambahkan jam yang bergerak, kita sesuaikan dengan ukuran jam di atas. Kita sesuaikan. Oke, sudah. Kemudian kita akan menambahkan animasi di bawah ini yang sudah saya siapkan untuk video pembelajaran ini. Nah, animasinya sudah saya siapkan. Kemudian kita bisa menambahkan kita tambahkan, kita ganti warnanya. Oke, sudah. Kemudian di sini tulisannya kita copy paste di sini ya nanti ya. Oke, sudah. Karena tulisannya warna putih, kita ganti warna hitam agar lebih terang. Kita ganti fontnya dan kita perbesar. Kita perbesar. Apakah kamu pernah ikut ibumu ke pasar? Oh, mohon maaf ini Mas. Ikut ibumu belanja ke pasar. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini sudah ada animasi, kita tambahi efek ketika masuk ya. Di sini kita klik animation. Kemudian kita bisa pilih nih, ada banyak sekali. Nah, saya pilih yang ini. Kemudian untuk ini saya pilih ini. Oke, sudah. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Untuk slide ini saya sudah memberikan ini ya, memberikan animasi di sini, kemudian akan menambahkan, tidak akan menambahkan banyak, akan menambahkan animasi orang saja di sini. Tambahi warna biar agak. Oke, sudah. Kita Oke, sudah. Kemudian saya ingin menambahkan gift pasar ya di sini. Oke, sudah. Nah, kita perkecil lagi. Oke, bisa di sini. Nah, ini gift-nya nanti akan bergerak. Kemudian selanjutnya, selanjutnya kita menuju slide berikutnya. Ini saya tidak akan merubahnya, ya. Tinggal akan menjadikan ini gambar ini tuh bergerak seperti itu. Bisa bergeraknya seperti ini. Kemudian bergeraknya seperti ini. Dan banyak sekali, kita tinggal pilih di sini. Saya pilih yang ini deh. Oke.
Sudah, kemudian di sini kita akan menambahkan tanda panah. Oke, dari tanda panah ini akan muncul ya. Dari proses tawar-menawar tersebut akan ada kesepakatan. Di mana? Ini kita tambahkan di sini. Kita ganti fontnya ya. Oke. Kita ganti fontnya. Kita juga samakan fontnya. Oke, sudah di mana? Di mana di sini pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga tawaran. Sehingga dinemukan titik temu harga tertentu atas kesepakatan bersama penjual dan pembeli. Di sini akan saya rubah juga fontnya. Kemudian saya akan menambahkan gift yang lain. Sebentar. Oke, setelah ini saya akan menambahkan animasi ya. Animasi berhubung ternyata animasi yang saya download belum masuk ya. Kita akan copy animasinya dari ini Google. Ini sudah ada, saya akan copy image, kemudian akan taruh sini. Paste. Kontrol V. Oke, kita sudah tampilkan di sini. Jika di slideshow nanti hasilnya akan kayak gini. Oke, akan menambahi animasinya. Oke, sudah. Selanjutnya kita kasih animasi untuk ini. Ya, kita pilih fly. Ini juga kita pilih ini. Oke, boleh ini juga kita pilih animasinya. Oke. Sudah, setelah itu kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya kita samakan saja. Untuk backgroundnya kita samakan saja. Kemudian kita geser. Ini ornamennya kita geser. Oke. Kita rubah fontnya. Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli itulah yang dinamakan harga pasar. Kemudian di sini sudah ada pengertian harga pasar. Dan saya akan menambahkan animasi untuk menjelaskan ini. Oke, di sini animasinya. Oke, kita perbesar. Oke, sudah. Kemudian di sini kita bisa menambahkan animasi-animasi yang lain juga bisa ya. Ini juga bisa kita copy image, kemudian kita tambahkan paste di sini.
Oke, sudah. Oh. Yang dinamakan harga pasar, selanjutnya kita akan membahas tentang kurva keseimbangan atau kurva harga pasar. Oke, untuk ininya kita samakan saja. Nah, kurva keseimbangannya sebagai berikut. Oke, kita tambahkan animasi guru menjelaskan. Karena ini tangannya hadap ke sini, jadi bisa kita pindah. Loh. Oke. Oke, kita bisa kita bisa tambah ini bisa kita jadikan animasi juga. Kemudian yang terakhir kita akan ganti warnanya lampu. Loh. Oke. Oke, selanjutnya yaitu membuat video pembelajaran lewat PowerPoint yang sudah kita buat tadi. Sebenarnya kalau langsung dijelaskan lewat PowerPoint-nya juga bisa. Di PowerPoint juga sudah ada fitur untuk merecord gitu ya. Akan tetapi tidak bisa terlihat wajah kita gitu. Kalau kita ingin wajah kita terlihat dalam PowerPoint tersebut, kita menggunakan Handycam juga bisa ya. Jadi kita bisa setting ya, kita tampilkan full screen, kemudian kita bisa setting record-nya. Ya, ini di sound-nya juga bisa kita sesuaikan. Webcam-nya kita bisa sesuaikan biar background nampak belakang ini nggak kelihatan ya. Bisa ini kita pakai use chroma key. Ini kemudian kita oke. Kemudian mouse-nya juga kita, kalau kita pakai bayangan-bayangan seperti ini juga bisa. Kemudian option. Kalau perhitungannya bisa terlihat itu juga lebih baik ya biar kita bisa prepare. Oke, setelah itu bisa kita mulai menjelaskan PPT ini. Kita share screen dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Hilal di pembelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar tentang harga pasar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita simak dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pengertian harga pasar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan harga pasar. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, setelah ini kita simak ya materinya ya. Oke, tapi sebelum itu kita simak dulu percakapan antara dua orang itu tadi.
Yang pertama, dia itu menawarkan gitu, "Siapa di sini yang membutuhkan ikan?" Gitu. Kemudian ada nih, "Aku butuh ikan," gitu, "tapi aku di sini memiliki apel." Gitu, "Bolehkah aku tukar apelku dengan ikan?" Kemudian Fred bilang, "Tentu boleh," gitu. "Satu ikan sama dengan 9 buah apel." Lah, banyak sekali apel yang kau butuhkan gitu. Hanya untuk satu ekor ikan saja. Tapi apa boleh buat, karena Henry di sini membutuhkan ikan segar, jadi beliau rela untuk menukarkan satu ikan dengan 9 apel miliknya. Kemudian mereka bersepakat. Nah, dari sini kita tahu bahwa dulu sistem jual beli itu berlaku barter. Ya, barter itu adalah tukar menukar antara barang satu dengan barang yang lainnya. Karena ya belum pembayarannya belum menggunakan uang gitu. Tapi beda dengan sekarang yang pembayarannya sudah menggunakan uang seperti itu. Nah, pernahkah kamu ikut ibumu belanja ke pasar? Apa biasanya yang kamu saksikan ketika mengikuti ibumu belanja ke pasar? Ada penjual ustadzah, ada pembeli ustadzah, ada banyak barang dan ada banyak orang yang menawarkan jualannya. Nah, kemudian di sini belanja di pasar tradisional itu memerlukan keahlian tersendiri loh, khususnya dalam hal tawar-menawar. Nah, hal ini disebabkan pembeli memiliki kesempatan untuk menentukan harga suatu barang melalui kegiatan tawar-menawar dengan penjual secara langsung. Nah, kemudian di sini dari proses tawar-menawar tersebut akan adanya kesepakatan, di mana di sini pembeli berusaha meningkatkan harga tawarannya dan penjual berusaha menurunkan harga tawarannya. Sehingga dari proses tersebut ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contohnya seperti gambar di samping. Misalnya nih ada pembeli jeruk. "Pak, jeruknya berapa?" 20.000 Bu. "Waduh, mahal sekali, Pak. 10.000 aja boleh?" Nah, di sini ibunya menawar harganya, berusaha mengurangi harganya. "Waduh, bapaknya belum bisa, Bu, kalau 10.000 Bu," gitu. "Belum bisa." "Aduh, Pak, pasnya berapa?" gitu katanya ibunya, "Pasnya berapa?" Lah, di sini kita, penjual dan pembeli itu berusaha untuk menentukan harga, kesepakatan harga. "Ya udah Bu, 15.000 silakan diambil." Lah itu adalah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, di sini harga yang disepakati itulah yang disebut dengan harga pasar. Dan pengertian harga pasar yaitu harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Nah, dan di sini Ustazah lihatkan kurva keseimbangan. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada kurva permintaan gitu, di mana ketika harga semakin tinggi, permintaan semakin rendah, ketika harga semakin murah, permintaan semakin tinggi. Kemudian ada kurva penawaran, di mana ketika harganya mahal, penawaran yang dilakukannya itu semakin tinggi, tapi kalau harganya murah, penawarannya itu semakin rendah, kebalikan dari permintaan. Nah, dari sini misalnya tuh dari tadi, ibunya meminta harga kepada penjual, "Ya udah jeruknya 10.000 aja Pak." Enggak boleh. Bolehnya 15.000 Bu. Ya udah 15.000 lah, itu namanya harga pasar. Atau contohnya dari sini, harga yang ditetapkan bapaknya adalah 5.000 gitu. Tapi ibunya minta 1.000 aja. "Tidak Bu, tidak boleh. Harga yang kita sepakati di sini adalah 3.000." Dari yang ditawarkan 5.000 akhirnya ada kesepakatan yaitu harganya, yaitu 3.000 kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lah di sini kita tahu bahwa menunjukkan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang disebut dengan
harga pasar. Jadi harga pasar itu adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, yang awalnya 5.000 nawar 1.000, akhirnya kesepakatan antara kedua belah pihak itu adalah 3.000. Akhirnya yang dibayarkan itu adalah 3.000. Nah, itulah yang disebut dengan harga pasar. Dari sini ada yang ditanyakan, Nak? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akhiri sampai di sini ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk materi PPT yang sudah kita jelaskan tadi, sudah saya buat video. Berikut materinya ya. Saya akan buka. Oke, saya bisa prepare. Oke, setelah itu bisa kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, setelah ini kita. Kemudian, nah berikut adalah video singkat saya menjelaskan materi lewat PPT yang sudah saya buat. Nah, jika kita ingin mengupload ke YouTube ya tinggal di-upload saja seperti cara yang kemarin, seperti itu. Oke, kita tunggu. Oke, tinggal pilih file yang akan di-upload. Nah, PPT menjelaskan ini tadi yang akan di-upload. Oke, sudah ya, tinggal memberikan judul, kemudian harga pasar misalnya. Kita tambahkan deskripsi pengertian harga pasar. Kemudian oke, sudah ya, kita bisa berikutnya. Kita untuk tidak publik. Oke. Nah, video sedang di-upload menjadi tidak publik oleh sedang diproses ya videonya. Oke, jadi ini videonya sudah selesai di-upload di YouTube. Video yang materi menjelaskan PowerPoint yang sudah kita buat. Itu tadi dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.